Shalom semua, senang sekali pada saat hari ini kita jumpa lagi di hari ibadah kita, di hari Minggu. Pada saat hari ini kita akan mendengarkan Tuhan bersabda kepada kita, di mana firman yang saya ambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, katanya, yaitu kata Yesus sendiri, waktunya telah genap dan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Katanya, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang melatar belakangi daripada ayat ini, di mana sebelumnya adalah Yohanes yang diutus oleh Tuhan di padang gurun. Yohanes berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan Yohanes dia berseru kepada semua orang, dan orang gak banyak datang kepadanya, dan orang minta dibaptis oleh Yohanes. Bahkan juga Yohanes membaptis Yesus sebagai satu tanda kegenapan daripada hukum Taurat dan kasih karunia yang ada pada saat sekarang ini. Katanya, waktunya telah genap. Tuhan Yesus datang pertama kali, dia mengatakannya waktu dia dibaptis oleh Yohanes. Dia bilang, waktunya sudah genap. Tuhan Yesus sudah melakukan hukum Taurat. Dia datang, dia menggenapi hukum Taurat. Itulah dikatakan waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada di sekitar kita. Yesus ada di sekeliling kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu Yesus berkata kepada semua orang pada saat itu, seperti yang diserukan oleh Yohanes, bertobatlah, terimalah kerajaan Allah, terimalah Injil. Dia suruh orang percaya kepada Injil. Tahukah kita kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di surga. Mengenai surga, bukan masalah hal makanan dan minuman dan kawin mengawinkan. Kerajaan surga bukan masalah sakit penyakit lagi dan kesusahan. Kerajaan surga bukan masalah keadilan dan ketidakadilan seperti yang ada dalam dunia ini. Kerajaan surga tidak ada sama seperti yang ada dalam dunia ini. Kerajaan surga adalah punya warna sendiri. Hakikatnya surga. Di dalam surga, di sana ada permata, di sana ada emas, di sana ada berlian, di sana ada cahaya kemuliaan Allah. Di dalam surga ada rumah yang berlantaikan emas. Tuhan sudah persiapkan kepada kita. Di dalam surga ada tata kerajaan kemuliaan Allah. Allah duduk berdiam, bertata, pemerintah. Itulah suasana kerajaan surga. Dengan suasana kerajaan surga tidak sama dengan suasana kerajaan yang ada di muka bumi. Karena itu Tuhan Yesus mau dia menyerupai manusia datang kepada dunia ini untuk membawa suasana surga ke bumi. Itu kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah datang ke muka bumi. Dia datang untuk membawa suasana surga. Sebelum suasana surga masuk ke bumi,
Dia menyingkirkan dahulu segala sesuatu yang tersembunyi, yang memalukan, yaitu kepalsuan dan kepastikan. Dia menyingkirkan segala kebodohan dan kemiskinan, kegagalan. Dia menyingkirkan segala sakit penyakit. Dia menyingkirkan berhala. Dia menyingkirkan segala kutuk. Dia menyingkirkan segala keputusasaan. Dia menyingkirkan segala ketidakadilan. Dia menyingkirkan penolakan akan benar akan Tuhan. Barulah dia membawa kerajaan surga yang sebenarnya. Memasukkan kerajaan surga, yaitu suasana kerajaan surga. Suasana kerajaan surga adalah kebenaran. Suasana kerajaan surga adalah damai sejahtera. Suasana kerajaan surga adalah sukacita. Suasana kerajaan surga adalah kesucian. Itu yang Tuhan mau hadirkan di dalam dunia ini, supaya manusia mau merasakan dan mengalami secara pribadi suasana yang ada di dalam kerajaan surga. Namun apa daya dalam pada itu, manusia banyak kali menolak, tidak mau suasana kerajaan surga, tetapi mau suasana kerajaan dunia ini. Nah, itu Tuhan Yesus berkata, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Terimalah Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga adalah kabar baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang memberikan kepastian, kabar yang bisa memberikan selamat kepadamu. Karena itu orang yang sudah percaya kepada Injil, dia akan hidup oleh Injil. Karena itu orang yang sudah percaya kepada Injil, dia akan menempatkan Injil itu, yaitu Yesus di dalam hatinya, bertata dan berkuasa dan memerintah di dalam kehidupannya. Itulah aplikasinya sudah di dalam hidup kita. Mari kita hadirkan suasana kerajaan surga di dalam hidup kita. Kita hadirkan hidup benar. Kita hadirkan hidup damai sejahtera. Kita hadirkan hidup senang, gembira, sukacita. Kita hadirkan hidup kita suci. Karena Allah suci. Tuhan mau itu. Tidak banyak-banyak orang yang benar, tidak banyak-banyak orang susah. Satu aja orang benar dalam rumah tangga. Semuanya bisa dibenarkan. Satu aja orang yang selamat dalam rumah tangga. Dia semua semua bisa selamat. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari percaya kepada Injil. Kerajaan Allah itu adalah Injil. Nah itu Tuhan waktu dia pertama kali mulai dia mengatakan, dan dia berkenalkan dirinya. Injil kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah, beritakanlah kerajaan Allah, beritakanlah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah Injil. Kerajaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia bilang di sini, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus dekat. Dia ada di sekelilingmu. Dia ada di sekitarmu. Bahkan dia ada di dalam hati. Apabila engkau menerima kerajaan Allah, engkau menerima Yesus. Apabila engkau menerima Yesus, engkau menerima Injil, menerima kabar baik. Apabila engkau menerima kabar baik, engkau menerima hidup benar, hidup damai, hidup sukacita, hidup suci. Dan Yesus berkata, amin.